Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 5 yang berjudul cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran yang kelima. Nah anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah di pembelajaran yang kelima ini, ajaklah temanmu belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Yang pertama, lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Gurumu akan membagikan kartu kata. Letakkan kartu kata pada lingkaran. Berdirilah di depan lingkaran. Ambil satu kartu kata. Baca dan jelaskan arti kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan. Letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu tentang kartu cuaca ya. Yaitu permainannya adalah tebak kata. Nah, selanjutnya ayo menulis. Ayo kita buat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan. Nah, di sini kalimatnya adalah yang pertama, dari kata ada hujan, ada cerah, panas, dan mendung. Kemudian kalimatnya yang pertama adalah, saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Kemudian kalimat yang kedua, aku dan teman-teman suka bermain sepeda bersama saat cuaca cerah di sore hari. Yang ketiga, ketika hujan turun, alangkah baiknya jika kita bermain di dalam rumah. Keempat, ketika cuaca panas, kita akan merasa lebih cepat haus. Kelima, di langit terdapat banyak gumpalan awan hitam, mengindikasikan cuaca sedang mendung. Nah, itu contoh kalimatnya. Untuk selanjutnya, ayo berkreasi. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Benny, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Benny bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival. Daftar makanan ditulis di karton besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Membagi tugas untuk teman-teman di kelas untuk acara festival ragam makanan. Yang pertama namanya adalah Benny, kemudian tugasnya menyusun meja dan kursi.
Peralatan yang disiapkan, tenaga serta meja dan kursi yang hendak dibereskan. Yang kedua, nama siswanya adalah Siti. Tugasnya membuat daftar makanan. Peralatan yang disiapkan, peralatan tulis, karton besar, spidol warna, dan pernak-pernik untuk hiasan. Ketiga, nama siswanya adalah Lani. Tugasnya penerima tamu. Peralatan yang disiapkan adalah kostum dan persiapan diri untuk bersikap dan cara mempersilahkan tamu masuk ke acara festival. Yang keempat, nama siswanya adalah Edo. Tugasnya menyiapkan musik dan lagu. Peralatan yang disiapkan, alat sound, sistem, dan pengeras suara. Yang kelima, nama siswanya Dayu. Tugasnya menyiapkan hiburan berupa tari tradisional. Peralatan yang disiapkan, penampilan kelompok tari, tarian yang akan ditampilkan, kostum, dan musik pengiring. Nah, selanjutnya, ayo berlatih. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi. Hari ini Udin membawa contoh kue cucur untuk dicicipi teman-teman sekelas. Pertama, satu kue cucur dibagi dua untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2 atau 1/2. Yang kedua, satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat 1/3 atau 1/3. Ketiga, satu lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4 atau 1/4. Manakah yang besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Nah, jawabannya adalah pecahan yang bernilai paling besar yaitu 1/2. Selain satu bagian hanya dibagi menjadi 2, nilai desimal 1/2 sama dengan 0,5. Lebih besar dari 1/3 sama dengan 0,33, dan 1/4 sama dengan 0,25. Nah, itu perbedaan nilai paling besar antara pecahan ya. Nah, kemudian Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. Satu batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. Satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 20 atau sama dengan 1/4, 1/4 batang lamang. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 20 atau sama dengan 1/10, 1/10 batang lamang. Nah, pertanyaannya, manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Jawabannya adalah kedua pecahan memiliki penyebut yang sama yaitu 20. Maka untuk menentukan mana pecahan yang besar hanya dilihat pembilangnya yang nilainya lebih besar, sehingga antara 5/20 atau 2/20 yang memiliki nilai lebih besar yaitu 5/20. Nah, itu jawabannya. Selanjutnya, pertanyaannya, siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20 bagian? Dan di sini jawabannya yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang yaitu yang memiliki nilai paling besar sama dengan 5/20. Nah,
Selanjutnya, ayo mengamati. Tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Nah, gambar yang pertama 1/2, 1/4, dan 3/6. Nah, jawabannya 1/2, 1/4, dan 3/6. Gambar yang kedua adalah jawabannya 1/1, 1/2, dan 1/6. Gambar yang ketiga jawabannya adalah 1/1, 1/2, dan 2/8. Yang keempat jawabannya adalah 1/1, 1/2, dan 1/4. Nah, sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan nanti tunggu pembelajaran yang selanjutnya dari channel ini, dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi, dan nantikan pembelajaran terbaru selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.